totong marsihaholongan unang mari para langan-langan asa unang gabi si hataon haholong aku doho sa ngang rodi di nalau matepe haholong aku doho salelengau mangolu nang rodi di nalau matepe ingotoku doho ingotoku doho ingotoku ingotoku doho buanoku doho buanoku doho buanoku doho Molo dukun saul kita merdongan nang mania totong masih holongan unang mari para langan-langan asa unang gabe si haholong aku doho salilingau nang rodi di nalau matepe haholong aku doho salilingau mangolu nang rodi di nalau matepe ingotoku doho ingotoku doho ingotoku doho buanoku doho buanoku doho buanoku Dok puji-pujian dot hamulateon di sebuah roh namina penguturupan oleh Tuhan di sila ase dot tolong roham di nama ngiring-ngiring dak kalakan nami can arar nami Tuhan di mobil ya Tuhan di tolasan di bagasan ay pason ima oleh Tuhan di pertikianon di penguham misalnya Tuhan ima di nalaho mau durhon di anak nang buru ni huriami di nalaho majalo paso-paso pardonga sarepeon sian napasom marite huriami alani oleh Tuhan saat tangamu pasat seluk nasida asabenamu Tuhan keluarga na bahagia keluarga na dame keluarga sisada tasi sisada urdut nasida oleh Tuhan dinalaho mengulugau sul nasida asanggia totong oleh Tuhan di bagasan lasnya roha nasida Tuhan di akram dalani ararina ala yang Tuhan pastor hanami oleh Tuhan tokinna dalam dalam mami Tuhan tugas joromi homa oleh Tuhan mengiring kami pataro kami Tuhan dibuat saya pason saat tugas joromi oleh Tuhan asal tomber dan sonak kami Tuhan saat hamil Tuhan di bagasan lasnya roha nang siplon Tuhan sian bagas joromi utan nami dari Tuhan ulun nami ima ulian habatakon nami nasumaralo hidupanmu alani Tuhan nang sonima di keluarga para anak nang para buru dan mudame ale Tuhan sakoi asang ya mereme sonong sudah Tuhan dia kana mangulahon
Di ada apa tokon nami di sipul anan Tuhan sian bagas jorom. Alani Tuhan nasi maruham homa Tuhan mersaka selalu Tuhan di ulau ni. Atong Tuhan di gijang selalu na di dosa palosan nami Tuhan urasi mai. Asa tu tamahami Tuhan hasa tani pas-pasum. Alani jalom mata mi pengnamion. Holam marisita nakmu Tuhan Yesus Kristus. Mertakmi kami Tuhan kuhut madok muliate. Alani homa sangap satikion manotong menakot rodi saliling-liling na. Amin. Bapa yang di surga, kami berdua bersujud di depan-Mu di altar mulia, saling mengucap kata berserah setia, ingin hidup berdua dengan penuh cinta. Semoga Engkau berkati niat suci
supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu untuk memohon karunia berkat-Mu atas kedua mempelai ini, yaitu Doli Ebenezer Siburian dengan Marcella Rosyanti Silitonga yang hendak berumah tangga. Kasihani dan tolonglah mereka supaya pernikahan mereka membawa kesukaan dalam hidup mereka, supaya mereka senantiasa memanjatkan puji dan syukur padamu. Terangi dan pimpinlah mereka melalui jalan hidup mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Jangan biarkan mereka tergelincir dan berbalik daripadamu. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jala
sampai 3. Ini spesial untuk Doli Ebenezer dengan Marcella Rosyanti. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kekurangan anggur. Persoalan mereka kekurangan anggur. Ketika pesta di Yahudi biasanya sampai 1 minggu, 7 hari pesta. Dan setiap hari santapan yang utama adalah roti-rotian dan anggur. Kalau orang Batak pesta, kalau tidak ada kacang lapet, nggak asik lah katanya pestanya. Saksang, dan itu menjadi dominan bagi orang Batak. Saudara-saudara, ketika di pesta itu murid-murid Yesus juga ada bersama Yesus. Yang pesta adalah saudara Maria, dan mereka berpesta. Saudara-saudara, pada hari yang ketiga mereka kekurangan anggur. Jadi biasanya Doli dengan Marcella hari ketiga perkawinan masih indah saja, tapi bulan ketiga menjadi masalah. Hari ketiga aman-aman saja, tapi bulan ketiga mulai nampak aslinya. Si Doli nampak aslinya, si Marcella nampak aslinya. Kalau karakternya waktu pacaran manis-manis saja, baru nampak temperamennya. Marcella juga demikian. Ketika pacaran menjadi, akan ibu yang baiklah, perempuan yang tangguhlah. Ketika sudah married 3 bulan, baru tahu. Mami, neleponlah si Doli. Mami, katanya sama burung orang kira, malas doa paruh main. Ini hanya contoh saja. Lalu Marcella juga telepon maminya, Borusi Hombing. Saudara tahu kan Borusi Hombing? Iya, Borusi Hombing biasanya lapetnya enak, ditarutung, nah negatif atau. Lalu dia bilang, Mami, kayaknya aku salah pilih deh. Kenapa si Doli ini begini ini begitu tuh. Baru nampak aslinya. Jadi kalau sekarang Doli tadi malam juga sudah bilang, Mami, katanya sama si Marcella, dah bubuk saya ini ada pe. Ele tolong bulan lain dah ada pe. Nggak ada lagi tuh. Udah siap nggak kau? Cepet dong. Kita buru-buru nih. Ya bahasanya bahasa lagi pacaran lemah lembut seperti di YouTube. Seperti di YouTube bahasanya. Tetapi sesudah 3 bulan pernikahan, baru anggurnya mulai kurang, enggak manis lagi. Lalu Maria berkata, dia menjumpai Yesus. Katanya mereka kekurangan anggur, belum tiba waktuku ibu. Tapi persoalan itu membuat Maria datang pada Yesus. Artinya, pesta adalah suatu hal yang diidam-idamkan setiap keluarga. Ketika anaknya sudah tiba waktunya untuk marry, dia merindukan pesta pernikahan. Mau besar mau kecil itu urusan keluarga. Tetapi di dalam Tuhan yang penting adalah perberkatan
nikah kudus. Mulu dia bapatakun nigarar ma'adana. Tapi kalau di dalam Tuhan yang nomor satu berkata nikah kudus. Dan saya sering melihat suatu dilema yang pelik ketika dang peta bayi nada. Jadi yang datang keluarga laki-laki doang, keluarga perempuan holang utusan. Saya pikir sudah waktunya kami pendeta mengingatkan saudara ya, kalau memang belum ada keadaan atau belum bertemu, ada yang baru kemalangan, tidak mungkin membuat pesta, kenapa pihak perempuan tidak datang? Seharusnya berjiwa besar, datang dan foto-foto, bersasak dan gaya hebat, kenapa rupanya? Sudah tiba pola pikir saudara dirombak. Dan alami pesta na belga baru bersasak. Sampai siang jam 10 morning. Sahat tu dini hari jam 5 pagi. Sahat tu jam 7 pagi baru pesta besar. Dan lihat dong, fenomena kita, hidup kita, pemandangan kita, daya nalar kita harus kita rombak. Gak apa-apa lah anakku mangalua, belum ada keadaan atau situasi, maka pihak perempuan datang. Baru-baru ini saya menghadapi di gereja kami seperti itu saudara. Pihak perempuan kurang setuju karena pekerjaan si laki-laki gak cocok sama mertuanya. Tapi saudaraku, dibuat pesta, keluarga gereja adalah sang laki-laki. Pihak laki-laki bilang begini, Bu Pendeta hanya resepsi saja. Oh, gak ada masalah. Yang penting pernikahan kudus. Ketika dibuat pernikahan, pihak perempuan datang. Tapi saya katakan, unang gabi minder hamu, unang gabi dipudi-pudi tongna, mulu disiagun pihak laki-laki dihadiran ma pihak perempuan. Tidak ada masalah. Ketika resepsi, maka saya suruh majelis pimpin. Bagaimana di resepsi di hotel, begitu juga lah caranya dibuat, walaupun tidak ada kue pengantinnya, tetapi dibuat asal dong. Saya pernah melihat satu pernikahan tidak diadati, maka sudah sip dia ada pihak berburu, kamu pihak dia dah kamu, oh kami anak dah kami, kamu buru dah kami. Mulailah di belakang pihak buru. Di gereja ini tidak ada dispensasi, mau laki-laki pihak laki-laki, mau pihak perempuan. Di gereja ini tidak mengenal adat. Anda mau keluar baru pe manhor jamaahmu di sana. Alangkah naibnya baru kita merit tidak dilihat oleh maminya, mamanya, omakna, inokna, umakna. Maka pola pikir kita harus dirombak di rumah. Oh, walaupun belum ada secara adat dia buat ke aku harus lihat anakku. Ada nuansa baru. Ada amin saudara? Semana gugulu amin nanti. Oh naik. Ano diudak kamu? Langi garan ropik dari naik. Yang lamai dah naik. Anggo hati kumangalangi dah aku nang se. Janji ya saudara. Tadi saudara bilang amin. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat kekuatan firman Allah ya dulu. Hari ketiga, kekurangan anggur. Maria berkata, mereka kekurangan anggur. Masalahnya adalah anggur. Maria datang kepada Yesus. Nanti kamu juga punya masalah. Marcella juga punya masalah. Dari segi karakter, dari segi temperamen, dari segi latar belakang, dari segi pendidikan. Kadangkala ada sesuatu yang tidak nyambung di sana, sehingga kasihnya mulai luntur, kasihnya mulai berubah, kasihnya mulai mengalami pengikisan.
dimensi-dimensi yang indah mulai sirna